Di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membuat program baru di platform sekolahmu. Pertama-tama setelah Anda masuk ke dalam dashboard, Anda klik tombol tambah program, kemudian Anda masukkan nama program yang ingin Anda buat. Berikutnya Anda bisa memilih di kategori program. Ada 4 kategori, ada ujianmu, kelasmu, karirmu, dan prakerja. Berhubung Anda akan membuat program pembelajaran untuk murid atau untuk guru, maka Anda bisa pilih kelasmu. Kemudian statusnya, ini Anda cukup gunakan sebagai draft saja. Jangan mengubahnya menjadi aktif atau menjadi arsip. Cukup pilih draft. Kemudian masukkan harga jual program Anda. Misalnya harga program Anda adalah 170.000. Kemudian cantumkan juga harga coret. Jadi harga coret ini gunanya adalah untuk membuat harga yang seolah-olah didiskon sehingga harga akhir yang muncul, yang tampil adalah harga 170.000. Misalnya saya buat harga programnya misalnya 350.000. Jadi nanti user akan melihat bahwa seolah-olah harganya 350.000, hanya saja dicoret atau didiskon menjadi 170.000. Kuota program adalah banyaknya kuota untuk program Anda. Jika Anda menginginkan program Anda ini tidak memiliki kuota khusus, maksudnya bisa terbuka hingga berapa ribu atau berapa juta pengguna, maka Anda bisa buat kuota programnya adalah 0. Namun jika Anda menginginkan hanya untuk 30 orang tertentu, maka tuliskan 30. Kemudian sisa kuota di sini, ini adalah banyaknya kuota yang masih ada di program Anda. Jadi misalnya Anda buat 30, tapi Anda inginnya hanya tersisa 25 misalnya. Ini bisa dituliskan saja angkanya 25. Ada beberapa kategori pengguna, yaitu murid, guru, orang tua, mahasiswa, profesional, prakerja, atau mitra. Anda bisa pilih salah satu kategori pengguna yang merupakan sasaran audiens Anda. Misalkan program Anda untuk murid, maka pilih murid. Namun jika Anda merasa bahwa audiens Anda bukan hanya murid, tapi bisa juga orang tua atau mahasiswa, maka Anda bisa pilih opsi lainnya. Jadi klik murid dan klik katakan misalnya mahasiswa. Kemudian Anda bisa pilih tingkatan atau kelas dari audiens Anda, mulai dari pengajar, orang tua, mahasiswa. Misalnya di sini tingkatan atau kelasnya adalah untuk siswa SMA misalnya. Anda bisa ketikkan SMA, kemudian klik. Atau Anda juga ingin untuk mahasiswa, klik juga. Kemudian Anda bisa pilih durasi penyelenggaraan programnya, mulai dari 1 minggu, 2 minggu, dan seterusnya. Misalnya saya set di sini program belajar untuk 2 minggu. Kredit ini merupakan satuan kredit sekolahmu. Jadi Anda bisa pilih angkanya yang mana saja, karena nanti angka kredit ini kurator kami yang akan coba menentukan angka kreditnya berdasarkan program Anda. Setelah saya pilih 1, kemudian bidang studi. Ini jika program Anda berkaitan dengan program studi tertentu, maka Anda bisa masukkan di sini. Misalnya saya ingin membuat kelas belajar kimia, maka saya masukkan di sini kimia. Kemudian mungkin ada kaitannya dengan kemudian misalnya ada kaitan juga dengan fisika. Misalnya saya ingin menambahkan lagi, misalnya fisika, karena berkaitan juga. Kemudian desain belajar ini adalah nama Anda selaku yang merancang desain pembelajaran. Misalnya di sini. Oke, kemudian penyelenggara program ini adalah nama yang akan muncul di dalam program Anda. Misalnya di sini saya buat. Kemudian untuk fasilitator belajar ini adalah orang yang akan memfasilitasi proses belajar di program tersebut. Berhubung program ini saya sendiri yang menjadi fasilitatornya, maka akan saya tuliskan AY. Kemudian untuk co-fasilitator ini jika Anda bekerja sama dengan guru lain untuk ikut memfasilitasi program ini, Anda bisa cantumkan. Kemudian prasyarat kelas ini jika kelas Anda itu ada kaitannya dengan prasyarat. Jadi misalnya kelas ini hanya bisa diakses kalau kelas sebelumnya, kelas dengan berjudul ini sebelumnya sudah pernah Anda selesaikan. Tapi jika tidak ada, kosongkan saja. Guru pengguna silakan kosongkan, kemudian klik lanjut. Di bagian ini kita akan mengisi tujuan pembelajaran.
Di sekolahmu kita membagi tujuan pembelajaran ada dua. Yang pertama yang sifatnya umum, kemudian yang kedua sifatnya lebih spesifik. Untuk tujuan pembelajaran yang umum ini Anda bisa katakan hal yang sangat umum, misalnya meningkatkan kemampuan akademis siswa, atau misalnya membuat siswa memahami materi tertentu, dan seterusnya. Nah, ada juga tujuan pembelajaran yang sifatnya lebih khusus, yaitu tujuan pembelajaran ini berkaitan dengan kompetensi yang ingin dibangun. Kita akan coba bahas satu persatu. Di tujuan umum misalnya, kemudian di bagian tujuan pembelajaran ini sifatnya lebih spesifik. Jadi Anda ingin setelah pembelajaran itu apa kompetensi yang dibangun dalam diri murid. Ada dua pilihan, Anda bisa menambahkan yang baru atau Anda mencari tujuan pembelajaran yang sudah dirancang oleh orang lain atau oleh tim learning designer di sekolahmu. Misalnya saya ingin menambah yang baru. Saya katakan seperti ini, misalnya tujuan pembelajarannya, ini tujuan pembelajaran saya, siswa dapat melakukan simulasi bagaimana senyawa-senyawa di sekitarnya bercampur atau tidak bercampur berdasarkan sifat kepeloran zatnya. Kompetensinya ini bisa dipilih, kita di sekolahmu ada 9 dimensi kompetensi yang dapat dikuasai oleh murid. Cerdas ini dimensi yang berkaitan dengan kemampuan akademis, bekerja sama berkaitan dengan kemampuan bagaimana siswa ini dapat berkolaborasi, bekerja sama satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Inovatif ini berkaitan dengan kemampuan inovasi siswa. Berorientasi tindakan ini adalah kompetensi-kompetensi yang berkaitan dengan bagaimana setelah dia memiliki pemahaman tertentu atau pengetahuan tertentu, dia mengaplikasikannya dalam bentuk tindakan-tindakan yang nyata. Kemudian mandiri, ini berkaitan dengan dimensi kompetensi kemandirian siswa. Reflektif, ini kemampuan siswa untuk melakukan refleksi atau melihat ke dalam dirinya sendiri. Kemudian berkomitmen, ini berkaitan dengan kemampuan siswa dalam berkomitmen menyelesaikan suatu hal atau komitmen terhadap tujuan tertentu. Komunikatif berkaitan dengan kemampuan siswa berkomunikasi, menyampaikan pesan dalam bentuk berbagai media. Berprinsip berkaitan dengan kemampuan atau kompetensi siswa dalam memegang teguh suatu prinsip tertentu. Jadi Anda bisa pilih, kompetensinya bisa yang mana saja tergantung pembelajaran yang Anda rancang. Nah, berhubung tujuan saya seperti ini, kompetensinya berarti saya lebih ke cerdas. Kompetensi ini Anda bisa satu atau bisa lebih dari satu. Tapi kami sarankan tidak lebih dari 3 karena akan membuat tujuan pembelajaran jadi sedemikian kompleks untuk bisa dicapai. Jadi saya misalnya di sini yang ingin saya kejar adalah kemampuan siswa dalam bidang kecerdasannya dan juga dengan berorientasi tindakannya. Kemudian bidang studi, di sini karena saya mengajar kimia, maka saya masukkan kimia. Kemudian kelasnya saya pilih kelas SMA. Kemudian kata kuncinya di sini adalah kepolaran. Jadi ketikkan kata kuncinya dan tekan enter. Kata kunci ini akan membantu siswa jika siswa akan mencari program tertentu. Misalnya saya tambahkan juga di sini misalnya kata kuncinya adalah kimia, ada kepolaran, ada sifat zat. Jika sudah, klik submit. Oke, ini artinya sudah mencantumkan satu tujuan pembelajaran. Misalnya dalam program pembelajaran ini, saya juga ingin menambahkan kompetensi yang lain. Jika tadi kompetensinya yang baru, maka sekarang ini kompetensinya saya ambil dari tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Jadi saya klik tujuan pembelajaran. Kita akan coba mencari tujuan pembelajaran berdasarkan database yang sudah kita miliki. Saya klik bagian ini. Misalnya saya akan mencari berdasarkan dimensi kompetensi tertentu. Saya pilih misalnya cerdas, kemudian saya klik cari. Kemudian saya pilih misalnya ini adalah tujuan pembelajarannya. Saya klik di bagian action, saya centang. Kemudian saya klik pilih tujuan belajar. Nah, dengan demikian Anda sudah menambahkan ada 2 tujuan pembelajaran. Anda tidak harus mengambil tujuan pembelajaran dari database yang sudah ada. Anda bisa menambahkan kompetensi yang baru yang menurut Anda relevan dengan tujuan pembelajaran dari program yang sedang Anda rancang. Jika sudah, klik lanjut. Berikutnya kita akan mengisi informasi lain. Di informasi lain ini ada bagian abstrak. Bagian abstrak adalah bagian yang mendeskripsikan program Anda. Jadi ini adalah contoh dari beberapa kelas yang sedang dibuat. Ini tentunya kelas mockup ya. Jadi bagian abstrak itu adalah bagian yang ada di sini. Jadi bagian abstrak ini bisa dilihat oleh user ketika akan memilih program yang akan dia
beli atau yang akan dia ambil. Jadi cukup 140, maksimal 140 karakter. Intinya bagian abstrak ini Anda harus buat sedemikian rupa sehingga menggambarkan program Anda secara utuh. Bahasa pengantar bahasa Indonesia, deskripsi ini adalah hal yang lebih detail dari program Anda. Jadi ini bagian tentang program. Deskripsi itu bagian yang lebih detail dari program yang Anda buat. Kemudian di bagian profil fasilitator, Anda bisa menjelaskan tentang fasilitator dari program ini. Jadi tentang fasilitator akan muncul di bagian sini. Anda bisa mendeskripsikan lebih lengkap. Kemudian nih foto atau logo fasilitator bisa menggunakan dua cara, bisa mengunggah atau Anda kalau sudah punya file di website tertentu Anda bisa langsung ambil linknya di sini. Cover program ini adalah bagian gambar yang akan muncul di bagian sini. Kemudian video program ini jika Anda punya video penjelasan tentang program, Anda bisa unggah di YouTube dan kemudian klik, kemudian Anda bisa tempel linknya di sini. Batch program, batch prestasi, ini dikosongkan saja kata kunci, ini Anda bisa gunakan kata kunci yang Anda mau. Sudah, klik submit, kemudian klik simpan. Oke, demikian cara untuk menambahkan program baru. Di video berikutnya kita akan belajar bagaimana caranya untuk menambahkan aktivitas demi aktivitas di program yang sudah Anda buat. Sampai ketemu di video berikutnya.